Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Suti di sini. Kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOBS. Penjelasannya adalah 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. Dan yang keempat adalah wawancara. Dan yang terakhir, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-340 yang akan membahas kriteria 1.4.1 program MFK dari standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai Fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, bab 2, upaya kesehatan masyarakat, bab 3, upaya kesehatan perseorangan, laboratorium, dan layanan farmasi. Kemudian bab 4, program prioritas nasional, dan bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi puskesmas versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada SIAP atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi meliputi: pertama, indikator mutu; kedua, SKP atau sasaran keselamatan pasien dan PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi; 3, MFK, manajemen fasilitas dan keselamatan; dan K3, keselamatan dan kesehatan kerja; keempat, Germas; kelima, UKM esensial; keenam, PPN; 7, PIS PK; 8, area prioritas; 9, penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 yaitu perencanaan, P2 pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau PKP. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1 kepemimpinan dan manajemen puskesmas terdiri dari 6 standar. Standar 1.1 perencanaan puskesmas, standar 1.2 tata kelola organisasi puskesmas, standar 1.3 manajemen sumber daya manusia, standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK, standar 1.5 pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, standar 1.6 peran dinas kesehatan kabupaten kota. Sobat sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar 1.1 perencanaan puskesmas, yaitu kriteria 1.1.1 penetapan jenis layanan pada video 329. Kemudian kriteria 1.1.2 akses pengguna layanan pada video 330. Kita juga telah membahas 4 kriteria dari standar 1.2 tata kelola organisasi, yaitu kriteria 1.2.1 struktur organisasi pada video 331, kriteria 1.2.2 dokumen regulasi atau pengendalian dokumen pada video 332, kriteria 1.2.3 pengelolaan jaringan dan jejaring pada video 332, kriteria 1.2.4 sistem informasi puskesmas atau SIP
pada video 334. Dan kita membahas 5 kriteria dari standar 1.3 manajemen sumber daya manusia, yaitu kriteria 1.3.1 ketersediaan SDM pada video 335, kriteria 1.3.2 uraian tugas pada video 336, kriteria 1.3.3 file kepegawaian pada video 337, kriteria 1.3.4 orientasi pegawai pada video 338, kriteria 1.3.5 penyelenggaraan K3 pada video 339. Nah, Sobat Sehat, selanjutnya di video 340 sampai dengan 348 kita akan membahas 8 kriteria dari standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan. Ada 8 kriteria pada standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan, yaitu kriteria 1.4.1 program MFK pada video 340, kriteria 1.4.2 program keselamatan keamanan pada video 341, kriteria 1.4.3 manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3 pada video 342. Kriteria 1.4.4 program tanggap darurat bencana pada video 343. Kriteria 1.4.5 program pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada video 344. Kriteria 1.4.6 program ketersediaan alat kesehatan pada video 345. Kriteria 1.4.7 program pengelolaan sistem utilitasi pada video 346. Kriteria 1.4.8 diklat MFK pada video 347. Di video 340 ini kita akan membahas kriteria 1.4.1 program MFK. Kita bahas dulu pernyataan standar. Standar 1.4 manajemen sarana bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Selanjutnya kita bahas pernyataan kriteria 1.4.1. Kriteria 1.4.1 disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun atau B3 dan limbah B3, manajemen keadaan darurat dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, dan manajemen sistem utilitas. Adapun pokok pikirannya adalah puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengunjung, petugas, dan masyarakat. Puskesmas perlu menyusun dan menerapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Program MFK perlu disusun setiap tahun dan diterapkan yang meliputi: pertama, keselamatan dan keamanan. Keselamatan adalah suatu keadaan tertentu di mana bangunan, halaman, prasarana, peralatan tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Keamanan adalah perlindungan terhadap kehilangan, pengrusakan, dan kerusakan atau penggunaan alkes oleh mereka yang tidak berwenang. Kedua, manajemen bahan berbahaya beracun atau B3 dan limbah B3 yang meliputi
penanganan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya. Bahan berbahaya harus dikendalikan dan limbah bahan berbahaya dibuang secara aman. Program B3 meliputi 1. Penetapan jenis dan area lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan atau paparan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketujuh, pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan. Kedelapan, penggunaan APD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita membahas yang ketiga, yaitu manajemen kedaruratan dan bencana, yaitu tanggap terhadap wabah, bencana, dan keadaan kegawat daruratan akibat bencana. Manajemen kedaruratan dan bencana direncanakan dan efektif. Program manajemen kedaruratan dan bencana perlu disusun dalam upaya menanggapi jika terjadi bencana internal dan atau eksternal yang meliputi 1. Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi dengan HVA. Kemudian yang kedua, menentukan peran puskesmas dalam kejadian bencana. 3. Strategi komunikasi jika terjadi bencana. Keempat, manajemen sumber daya. Kelima, penyediaan pelayanan dan alternatifnya. Keenam, identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai, serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. 7. Peran puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia. Sobat Sehat, puskesmas juga perlu merencanakan dan menerapkan suatu program kesiapan menghadapi bencana yang disimulasikan setiap tahun yang meliputi 2 sampai dengan 6 dari program manajemen bencana. Selanjutnya yang keempat, manajemen pengamanan kebakaran. Puskesmas wajib melindungi properti dan penghuni dari kebakaran dan asap. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara umum meliputi pencegahan terjadinya kebakaran dengan melakukan identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan, penyimpanan dan pengelolaan bahan-bahan yang mudah terbakar, penyediaan proteksi kebakaran aktif dan pasif. Secara khusus, program pengamanan kebakaran akan berisi 1. Frekuensi inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran secara periodik sesuai peraturan. Kedua, jalur evakuasi yang aman dari api, asap, dan bebas hambatan. 3. Proses pengujian sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran dilakukan selama kurun waktu 12 bulan. Keempat, edukasi kepada staf terkait sistem proteksi dan cara evaluasi pengguna layanan yang efektif pada situasi bencana. Selanjutnya, kita membahas manajemen alat kesehatan untuk mengurangi risiko. Alat kesehatan dipilih, dipelihara, dan digunakan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk 1. Memastikan bahwa semua alat kesehatan tersedia dan berfungsi dengan baik. Kedua, memastikan bahwa individu yang melakukan pengelolaan alat kesehatan memiliki kualifikasi yang sesuai dan kompeten.
Selanjutnya kita bahas diperbaharui dan didokumentasikan yang merefleksikan keadaan-keadaan terkini dalam lingkungan puskesmas. Untuk menjalankan program MFK, maka diperlukan tim dan atau penanggung jawab yang ditunjuk oleh kepala puskesmas. Program MFK perlu dievaluasi minimal per triwulan untuk memastikan bahwa puskesmas telah melakukan upaya penyediaan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat sesuai dengan rencana. Adapun elemen penilaian dari kriteria ini adalah 1. Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko atau R. Kedua, dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf A sampai huruf F pada pokok pikiran. Di sini berarti harus ada dokumen dan Sobat Sehat harus siap diwawancarai. Elemen penilaian yang ketiga, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program FFK melalui meliputi huruf A sampai huruf F pada pokok pikiran. Di sini harus disiapkan dokumen. Sobat Sehat, berikut kita lihat slide yang menjelaskan pokok pikiran dari kriteria 1.4.1 program MFK di video. Berikut ini kita lihat slide yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi 3 elemen penilaian dari kriteria 1.4.1 program MFK di video. Yang harus dilakukan untuk memenuhi 3 elemen penilaian dari kriteria 1.4.1 program MFK adalah: pertama, menyusun SK Kepala Puskesmas tentang penanggung jawab MFK. Kedua, menyusun program MFK dan identifikasi area berisiko meliputi keselamatan dan keamanan, pengelolaan B3 dan limbah B3, manajemen kedaruratan, pengamanan kebakaran, peralatan kesehatan, sistem utilisasi, dan diklat MFK. Selanjutnya, menyusun dokumen monef dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan meminimalisir risiko. Selanjutnya, Sobat Sehat bisa melihat slide yang menjelaskan kerangka isi dokumen program MFK. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI yang membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 340 ini kita telah membahas kriteria 1.4.1 program MFK dari standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan. Kita akan bertemu kembali di video 341 yang akan membahas tentang kriteria 1.4.2 program keselamatan dan keamanan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.